Pandawa dan Kurawa pastinya sudah sangat akrab dengan dua julukan tersebut. Dalam cerita pewayangan Jawa, Pandawa 5 bersaudara putra Pandu dan Kurawa 100 bersaudara putra Drestharashtra, dua kubu yang seringkali terlibat perseteruan dan umumnya dimulai oleh Kurawa, bahkan diakhiri dengan perang saudara, perang besar, perang Bharatayuddha yang membuat 100 Kurawa tumpas. Perseteruan Pandawa dan Kurawa ternyata sudah dimulai bahkan sebelum Pandawa dan Kurawa dilahirkan. Mengapa demikian? Berikut penjelasan singkatnya. Simak terus, jangan kemana-mana. Sebelumnya, mari mengenal tokoh-tokoh berikut ini. Prabu Gandhara, Dewi Gendari, dan Arya Suman. Ketiganya merupakan putra dari Prabu Suwala di Kerajaan Ploso Jenar, sebuah kerajaan yang termasuk dalam pengawasan pemerintahan Hastinapura. Ada juga versi lain, mereka masih punya dua adik lagi, Anggojaksa dan Surabasanta. Suatu ketika terdengar kabar ada sayembara Dewi Kunti di Kerajaan Mandura. Untuk kisahnya sudah pernah saya buat, bisa dilihat pada kartu video. Nah, di sini Arya Suman yang jatuh cinta mati kepada Dewi Kunti tentunya tidak ingin ketinggalan. Maka Arya Suman memohon bantuan kepada kakaknya, yaitu Prabu Gandhara, agar bersedia membantunya untuk memboyong Dewi Kunti. Prabu Gandhara yang sangat menyayangi adik-adiknya tentunya tidak akan menolak. Maka segeralah bergegas Prabu Gandhara dan Arya Suman menuju kerajaan Mandura. Turut serta pula Dewi Gendari mengikuti Prabu Gandhara dan Arya Suman. Sementara Anggojaksa dan Surabasanta tetap di kerajaan Ploso Jenar. Singkat cerita, rombongan Prabu Gandhara terlambat datang ke Mandura, malah berpapasan dengan rombongan Raden Pandu, yang mana di dalamnya rombongan tersebut ada Dewi Kunti dan Dewi Madrim, dua putri boyongan yang dimenangkan oleh Raden Pandu. Nah, ternyata Dewi Gendari yang sebelumnya jatuh cinta kepada Raden Pandu meminta agar Pandu mau memboyong Dewi Gendari. Sementara Arya Suman meminta agar Pandu memberikan Dewi Kunti sebagai gantinya. Namun kedua tawaran tersebut ditolak oleh Raden Pandu. Hasilnya Prabu Gandhara murka dan menyerang Raden Pandu. Dijawablah dengan cara kesatria oleh Raden Pandu. Pertempuran tidak dapat terhindarkan. Singkat saja, Prabu Gandhara gugur dalam pertempuran melawan Raden Pandu. Dewi Gendari memaksa untuk dijadikan putri boyongan, dan kali ini permintaan tersebut diterima. Sementara Arya Suman ditunjuk oleh Raden Pandu untuk menjadi raja di kerajaan Ploso Jenar. Di Hastinapura, ternyata Dewi Gendari menjadi istri dari Raden Drestharashtra. Padahal Dewi Gendari menghendaki Raden Pandu yang menjadi suaminya. Seketika, rasa cinta Gendari berubah menjadi kebencian. Lalu terucap sumpah bahwa
keturunannya kelak akan menjadi seteru abadi dari keturunan Raden Pandu. Akhirnya, Dewi Gendari meminta adiknya yaitu Arya Suman untuk mengasuh putra-putranya agar selalu ditanamkan kebencian kepada keturunan Pandu yaitu Pandawa. Apalagi pada dasarnya Gendari dan Suman adalah kembar dampit saat lahir yang dilahirkan dengan satu perasaan. Jadi, apapun yang dipikirkan Gendari, maka Suman akan mendukungnya. Itulah penjelasan singkat mengenai perseteruan Pandawa dan Kurawa yang ternyata sudah menjadi sumpah Gendari, sebuah perseteruan yang sudah diinginkan bahkan sebelum Pandawa dan Kurawa dilahirkan, hingga tertanam dalam diri setiap Kurawa, tidak akan hidup tenang selama Pandawa masih hidup. Begitu banyak kisah yang menceritakan perseteruan Pandawa dan Kurawa, perseteruan sepanjang hidup yang diakhiri dengan sebuah perang besar, perang saudara, perang Bharatayuddha. Sekian dulu video yang singkat ini, ayo komentar untuk melengkapi materi video, subscribe dan nyalakan belnya untuk mendukung channel Ari Poncowolo. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak, semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.